Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Namo Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Vivi Adiani Tandean. Saya adalah dosen tetap di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Wiyata Mandala untuk program studi akuntansi. Saat ini saya dipercaya untuk mengampu mata kuliah akuntansi dan perpajakan. Saya menjadi dosen sejak tahun 2012 karena pengajaran itu adalah passion saya untuk mengembangkan diri, membagikan ilmu dan pengalaman yang saya miliki. Adapun nomor induk dosen saya adalah 031 606 7606. Sedangkan NUPTK-nya nomornya 194 875 4655 230 192. Video ini merupakan rangkaian dari pernyataan diri dosen sebagai perwujudan Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran dan bentuk audiovisual. Selama berkarya sebagai dosen, saya memiliki kualifikasi dan kompetensi di bidang akuntansi dan perpajakan. Berdasarkan kompetensi tersebut, saya dipercaya untuk mengampu beberapa mata kuliah bidang akuntansi dan perpajakan, antara lain perpajakan lanjutan, seminar akuntansi, dan teori akuntansi. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang mata kuliah perpajakan lanjutan dengan kode mata kuliah AKT 004. Mata kuliah ini memiliki bobot 3 SKS yang diberikan kepada mahasiswa semester 3. Adapun urgensi dari mata kuliah ini diharapkan mahasiswa mampu memiliki pemahaman tentang perpajakan secara utuh dan kompleks dalam mulai pengisian SPT, penghitungan SPT, pembayaran dan pelaporannya, serta memiliki pemahaman juga untuk melakukan perencanaan pajak dan juga tanggung jawab sosial di bidang perpajakan, sehingga mahasiswa dapat melakukan praktek perpajakan dengan beretika dan profesional. Adapun deskripsi mata kuliah ini diharapkan membekali mahasiswa dengan pemahaman mendalam tentang perpajakan, termasuk juga membedakan jenis SPT, lalu melakukan pembayaran dan pelaporan, serta menunjukkan sikap profesional, etika, dan tanggung jawab sosial dalam praktek perpajakan. CPL dalam mata kuliah perpajakan lanjutan ini antara lain mampu menunjukkan sikap profesional dalam praktik perpajakan dengan mempertimbangkan etika dan tanggung jawab sosial, lalu mampu memahami dan menjelaskan peraturan perpajakan yang berlaku serta implikasinya terhadap wajib pajak, dan mampu menerapkan pemikiran kritis dalam menganalisis permasalahan perpajakan dan memberikan solusi yang tepat. Terakhir, mampu secara mandiri menyelesaikan masalah perpajakan dan menyusun perencanaan pajak yang efektif. Sedangkan CPMK dalam mata kuliah perpajakan lanjutan ini adalah mahasiswa mampu menunjukkan sikap profesional dalam praktek perpajakan dengan mempertimbangkan etika dan tanggung jawab sosial, serta menjelaskan dan menganalisis peraturan perpajakan yang berlaku serta dampaknya terhadap wajib pajak, dan menerapkan pemikiran kritis dalam menganalisis permasalahan perpajakan dan memberikan solusi yang tepat, serta menyusun perencanaan pajak yang efektif secara mandiri. Secara umum, mata kuliah perpajakan lanjutan ini membahas tentang norma penghitungan penghasilan, neto dan penghasilan tidak kena pajak dalam konteks pajak penghasilan orang pribadi, serta menghitung pajak penghasilan terutang dan angsuran PPh pasal 25 untuk wajib pajak orang pribadi, lalu SPT tahunan wajib pajak orang pribadi beserta administrasi pelaporannya. Lalu juga menjelaskan subjek dan objek wajib pajak badan, serta tarif pajak yang berlaku. Dalam metode pembelajarannya, saya menggunakan metode DEI, Delivery, Interaksi, dan Assessment. Untuk delivery atau penyampaian, saya menggunakan 3 cara, yaitu direct instruction,
team-based project, dan case study. Ketiga cara itu saya gabungkan baik secara lisan, tatap muka, maupun daring dengan memberikan penugasan kepada mahasiswa, arahan kepada mahasiswa untuk mempelajari jurnal, artikel, maupun studi kasus yang sedang relevan saat ini. Tujuannya adalah untuk melatih pemikiran kritis dan mahasiswa siap menganalisis kasus-kasus perpajakan yang relevan. Selain itu, untuk metode interaksi dijalankan oleh mahasiswa baik di ruang kelas dengan menggunakan mahasiswa partisipasi aktif dalam diskusi maupun di luar kelas. Saya juga menggunakan Google Meet maupun WA Group untuk membahas dan berkomunikasi ataupun berdiskusi tentang pemberian tugas dan juga pembahasan tugas, sehingga mahasiswa memperoleh pemahaman secara cepat dan utuh dan melatih analisis berpikir. Selain itu, untuk metode asesmen, saya lakukan secara transparan. Asesmen atau penilaian ini dilakukan dengan di awal perkuliahan, saya sudah membuat kesepakatan dengan mahasiswa tentang kontrak perkuliahan. Di dalam kontrak itu dicantumkan juga hal-hal apa saja yang harus dipatuhi oleh mahasiswa, termasuk juga bobot komponen penilaian yang meliputi tugas, kehadiran aktif di kelas, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Dan jika ditotal untuk bobot penilaian tersebut semuanya berjumlah 100%. Sebagai gambaran nyata, berikut cuplikan proses pembelajaran di kelas yang untuk mata kuliah perpajakan lanjutan yang meliputi pemahaman tentang pajak penghasilan untuk orang pribadi, termasuk juga pemahaman tentang PTKP bagi wajib pajak orang pribadi. Halo, selamat sore semuanya. Iya, gimana kabarnya hari ini? Baik ya, oke. Nah, wajah-wajah yang penuh semangat gitu ya. Oke, hari ini kita akan melanjutkan mata kuliah perpajakan lanjutan dengan tema hari ini tentang pajak penghasilan orang pribadi. Ya, jadi kita melanjutkan dari tema minggu lalu. Oke, nah apa tujuannya kita belajar untuk pajak penghasilan orang pribadi ini? Yang pertama, tujuan pembelajaran yaitu kita mau melihat bentar ya, saya gedekan. Nah, kita mau melihat bagaimana perhitungan penghasilan neto fiskal untuk orang pribadi dengan menggunakan norma penghitungan penghasilan neto atau disingkat NPPN. Nah, NPPN ini untuk orang pribadi hanya yang menyelenggarakan pencatatan. Jadi orang pribadi itu boleh dua, bisa menyelenggarakan pembukuan. Kalau pembukuan itu seperti yang kita pelajarin, ada laba ruginya. Boleh juga pencatatan. Mana yang lebih memudahkan buat pajak, asalkan yang penting apa? Kewajiban perpajakannya tetap dilakukan. Ya. Nah, yang kedua nanti kita akan belajar tentang menghitung besarnya penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. PTKP ini hanya ada untuk wajib pajak orang pribadi. Ya. Jadi, dengan adanya PTKP yang perlu kalian ingat bahwa tidak semua penghasilan itu dikenakan pajak. Ada bagian dari penghasilan yang disebut penghasilan tidak kena pajak. Ya, jadi nggak serta-merta seluruhnya menjadi objek PPh. Lalu kita akan lihat lagi bagaimana menghitung PPh terhutang. Jadi ada penghasilan, dikurangi penghasilan tidak kena pajak, menjadi penghasilan kena pajak. Lalu kita hitung berapa pajak yang terhutang dari penghasilan kena pajak. Oke? Nah, selanjutnya dari angka itu kita akan hitung angsurannya dan selanjutnya selalu kita akan melaporkan apa? SPT. Ya, itu adalah bukti kewajiban kita sebagai orang pribadi. Ya, SPT wajib pajak orang pribadi dilaporkan setahun sekali. Paling lambat kapan? Kalau orang pribadi 31 Maret. Ya, 31 Maret. Oke. Nah, ini yang akan kita pelajarin. Lalu kita akan melihat literaturnya, beberapa literatur yang saya gunakan,
tentunya Undang-Undang PPH ya. Selalu kalau kita bicara perpajakan itu acuannya ke undang-undang ya. Undang-Undang PPH yang terbaru, lalu ada buku Madiasmo, ada buku Siti Aisyah, lalu ada juga tulisan saya, buku saya tentang akuntansi keuangan untuk praktisi, karena akuntansi itu tidak bisa lepas dari pajak, demikian juga sebaliknya ya. Dan referensi lagi jurnal penelitian saya tentang pengaruh pajak dan inflasi terhadap pendapatan nasional. Ingat, salah satu pendapatan utama negara itu berasal dari pajak ya. Oke. Nah, sebelum saya lanjutkan untuk materi hari ini, saya mau review sejenak untuk materi minggu lalu. Minggu lalu kita belajar tentang apa? Oh ya, apa? Subjek dan objek pajak penghasilan. Subjek dan objek PPH. Subjeknya dulu, siapa yang menjadi subjek PPH? Ada dua, itu orang pribadi dan juga badan. Wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan. Bagus. Kalau badan itu contohnya apa dalam perspektif pajak? PT, CV, PT, yayasan, organisasi, ya dengan nama dan dalam bentuk apapun, ya. Oke, berarti kita minggu lalu sudah belajar tentang subjek PPH. Objeknya PPH apa aja? Sebutin. Silakan, yang keras. Hibah, hadiah, gaji, apa? Royalti. Oke, ya. Dan masih banyak lagi tentunya, ya. Objek PPH. Ada hadiah, ada hibah, ada gaji, dan ada royalti. Dan tentunya masih banyak yang lain, ya. Nah, minggu lalu kita sudah belajar tentang subjek dan objek. Nah, hari ini kita masuk ke salah satu dari subjek PPH, yaitu orang pribadi, ya. Oke. Nah, saya melanjutkan. PPH orang pribadi, ya. PPH orang pribadi tadi kita sudah akan bahas norma, PTKP, lalu apa? Nah, kita masuk ke norma dulu. Dalam definisinya, norma penghitungan penghasilan neto itu adalah pedoman persentase yang digunakan untuk menentukan penghasilan neto fiskal dari peredaran bruto bagi wajib pajak yang menyelenggarakan pencatatan. Ya, mekanismenya akan ada sebuah persentase tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak untuk mengestimasi penghasilan neto. Nah, jadi norma penghitungan penghasilan neto atau NPPN itu menggunakan apa? Persentase. Yang menentukan besarnya persentase itu adalah Direktur Jenderal Pajak, ya, dari DJP. Nah, di situ dikatakan untuk menentukan estimasi. Maksudnya adalah besarnya persentase itu ditentukan berdasarkan satu, jenis usaha, ya, klasifikasi usaha, lalu lokasi usaha. Semakin banyak atau semakin besar pembelinya, tentu saja pajaknya akan semakin lebih besar. Termasuk juga daerahnya, semakin padat penduduknya ya pasti potensi penerimaan pajaknya lebih besar, meskipun usahanya sejenis, ya. Nah, di sini dikatakan bahwa berdasarkan pasal 14 Undang-Undang PPH, wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, ya, kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dengan peredaran bruto kurang dari 4,8 M dalam 1 tahun, ya, maka dia berhak untuk menggunakan NPPN. Dengan catatan, dia wajib memberitahukan atau menyampaikan pemberitahuan kepada Direktorat Jenderal Pajak dalam jangka waktu. Nah, dari sini, dari slide ini, materi ini, apakah ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan? Oh ya, silakan. Boleh dikasih contoh untuk kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang dengan peredaran brutonya itu kurang lebih dari 4,8 M. Oke. Ya, saya pisahkan dulu ya. Siapa yang dimaksud orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas sehingga dia bisa menggunakan NPPN karena dalam 1 tahun pajak omset dia kurang dari 4,8 M,
Itu konteksnya ya. Jadi kenapa orang pribadi ini bisa pakai NPPN? Karena dalam 1 tahun dia kurang dari 4,8 M. Lalu orang pribadi ini dipisah lagi, dikatakan ada yang tadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Nah, pertanyaan temannya ini bagus ini. Siapa sih yang termasuk atau contohnya kayak apa yang menggunakan atau yang disebut melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas? Contohnya apa? Oke. Kalau buat kegiatan usaha itu kayak menjalankan usaha warung makan, Ya. terus juga kayak membuka peternakan ayam. Nah. Tapi kalau untuk pekerjaan bebas itu kayak dokter, akuntan publik. Nah, dokter, akuntan, notaris itu yang melakukan pekerjaan bebas. Ini kita konteks orang pribadi ya. Nah, kalau kegiatan usaha ya dia punya usaha sendiri gitu ya. Termasuk kalau sekarang ya dia mungkin menjadi influencer, affiliate, ya itu contohnya di situ. Tapi apakah dia boleh pakai NPPN atau tidak? Acuannya ke 4,8 M ya. Oke. Ada lagi yang lain selain ini? Oh, ya. Nah, buat perhitungan peredaran bruto itu hitungnya dari mana ya, Bu? Perhitungan peredaran bruto, ya bagus pertanyaannya. Perhitungan peredaran bruto. Nah kita kan clear di situ ya, dikatakan penghasilan itu dari peredaran bruto. Ya, berarti ada penghasilan itu, ada peredaran bruto. Oke, saya akan berikan contoh bagaimana memahami peredaran bruto ini tadi. Ya, jadi kalau misalnya di akuntansi nih, di sini ada penjualan, ya. Misalnya di sini penjualannya sebesar 100 juta. Lalu di sini ada apa? Harga penjualan ya. Harga pokok penjualan atau HPP sebesar 30 juta. Maka selisih antara penjualan dengan harga pokok disebut? Iya, yang keras? Laba kotor. Bagus. Laba kotor. 70 juta. Setelah laba kotor, biasanya kita kan ada biaya operasional atau biaya usaha ya. Saya sebut di sini biaya operasional aja ya. Ada gaji, lalu ada marketing dan sebagainya ya. Nah, saya kelopkan di sini biaya operasionalnya 50 juta. Ini selama setahun ya, macam-macamnya. Maka laba kotor dikurangi biaya operasional jadi apa? Ya, laba bersih, tepat sekali. Laba bersih. Berarti kan di sini laba bersihnya berapa? 20 juta. Nah, kalau kita melakukan perhitungan dengan menggunakan pembukuan, maka kita akan menghitungnya dari sini, laba bersih ini. Ya, tentunya setelah ada koreksi fiskal ya, tapi angkanya dari sini. Tapi kalau kita menggunakan pencatatan, maka kita akan hitungnya pajaknya dari peredaran bruto. Berarti dari mana ini? Dari ini, omset. Jualan. Gitu. Karena apa? Mungkin buat mereka yang omsetnya tidak lebih dari 4,8 M. Kalau mau membayar jasa pembukuan, ya kan, mau pakai aplikasi itu agak effort untuk biaya-biayanya, dan mungkin juga mereka masih sistemnya kekeluargaan, ya kan. Jadi, tapi mereka mau bayar pajak, jadi pemerintah juga memberikan kemudahan gitu loh. Ya udah, ngitungnya dari peredaran bruto aja, dari omset. Nah, omset pasti kan seorang usaha itu pasti akan bikin notaan, omsetnya pasti tahu. Nah, dari situ. Gitu. Tapi kalau dia mau memilih jadi pembukuan, meskipun dia belum 4,8 M, sangat bagus. Gitu. Boleh gitu loh. Nah, paham ya konsepnya ya. Jadi tahu peredaran brutonya dari mana. Oke? Clear untuk slide ini? Jelas? Oke ya, saya lanjutkan slide selanjutnya. Kepastian hukum. Nah, sekarang di dalam penghasilan tidak kena pajak, ini hanya untuk wajib pajak orang pribadi, ya, hanya untuk wajib pajak orang pribadi. Nah, di sini kalau kita lihat ada berapa kategori untuk penghasilan tidak kena pajak? Ada berapa? 4, ya, 4 kategori, yaitu untuk satu diri sendiri, ya. Lalu kalau dia menikah, kalau diri sendiri berapa ini? 54 juta. Kalau dia menikah, tambahan lagi 4.500.000. Penghasilan istri yang digabung dengan suami 54 juta. Tambahan kalau dia punya anak atau anggota keluarga yang sedarah semenda
tambahannya berapa? Tapi maksimal hanya boleh 3 orang, ya, 3 orang. Jadi per orangnya 4.500.000. Nah, ada satu hal yang menarik, keluarga sedarah. Nah, ini kalau sedarah kalian pasti paham ya, orang tua, anak gitu kan. Kalau semenda gimana? Semenda, keluarga semenda kan ada di situ kan? Undang-undangnya bilang keluarga semenda itu seperti apa? Jadi kalau keluarga semenda itu hubungan keluarga yang timbul karena adanya pernikahan. Jadi pernikahan, jadi kayak mertua kayak gitu. Ya, itu namanya semenda. Ya, nah itu boleh selama masih dalam satu kartu keluarga yang sama, ya, dan tidak berpenghasilan. Itu ya kata kuncinya. Oke, nah jadi untuk kriteria ini angka 54 juta, 4.500.000 itu untuk angka selama 1 tahun. Nah, bagaimana kita melihat apakah dia wajib pajak ini sudah menikah atau punya tambahan tuh melihatnya dari mana? Melihat kondisinya silakan dilihat di situ per kapan? Per kapan? Ya, awal tahun atau 1. Nah, jadi kalau 1 Januari ini dia belum menikah, kondisinya maka dia tidak boleh menanggung yang 4.500.000. Kalau dia menikah tanggal 5 Januari 2026, berarti dia berhak mendapatkan PTKP 4.500.000 di tahun berikutnya. Betul. Acuannya ngelihat awal tahun. Ya, jadi seperti itu. Oke? Jelas yang ini? PTKP, kita lanjutkan bagaimana menghitung penghasilan PPh yang terutang. Jadi penghasilan, konsepnya ada penghasilan dikurangi PTKP, penghasilan tidak kena pajak, maka akan menjadi penghasilan kena pajak. Dari sini dikalikan tarif pajak penghasilan, tarif PPh, misalnya di sini berapa persen, maka di sini muncullah apa? Pajak penghasilan terutang. Nah, kita mau hitung yang tarifnya. Kalau tadi PTKP ada 4 lapisan, maka untuk tarif PPh ini ada berapa? Untuk orang pribadi kita masih ya, untuk ada berapa? 5, yaitu berapa aja tarifnya? 5%. Ah, sekarang gini, 5% untuk penghasilan sampai dengan 60 juta. 60 juta sampai 250 kena berapa? Berarti dia berapa? 60 ke 250, selisihnya berapa itu? 190. Lalu selanjutnya 250 sampai 500, tarifnya berapa? 25%. Lalu 250 sampai 500 sudah, 500 sampai 5 miliar. Berapa? 30%. Di atas 5 miliar? Iya. Saya doakan kalian semua setelah lulus dari sini harus yang 35%. Amin? Amin. Harus begitu ya. Semuanya di atas 35%. Perjuangan tidak sia-sia. Tidak apa-apa bayar pajak mahal, tapi penghasilannya besar. Tidak apa-apa, bagus ya. Nah, saya kasih contoh sederhana untuk yang ini. Bagaimana kalau misalnya penghasilannya itu adalah 70 juta. Maka 60 juta yang pertama kena berapa? Kali 5%. Ini ketemu berapa? 3 juta. Nah, sisanya masuk ke sini 10 juta. Kali? Iya. Berapa ini? Iya, begini cara perhitungannya. Jadi total pajak yang dibayarkan adalah 4.500.000 PPh. Ini caranya. Ya. Jadi kalau dia 70% tidak serta-merta langsung masuk 70 juta tidak serta-merta masuk sini, tapi 60-nya masuk ke 5% dulu, sisanya baru bawahnya. Jelas yang ini? Jelas ya? Oke. Nah, pada akhirnya setiap wajib pajak orang pribadi setelah dia terima penghasilan,
dia menghitung sendiri penghasilannya, lalu melaporkan dan membayarkan pajak terutangnya, kan PPH ini masuk self assessment kan, maka akan sampai ke kewajiban pelaporan. Ya, kewajiban pelaporan SPT PPH orang pribadi. Nah, nanti akan dipisahkan apakah dia sebagai pegawai saja, pegawai tetap, apakah dia punya usaha pekerjaan bebas tadi. Ada juga orang yang punya pekerjaan bebas, dia juga sebagai pegawai tetap. Ada juga orang yang kerja di beberapa tempat sekaligus, 2 atau 3 tempat, ya. Dan semua itu tentu saja pelaporannya akan berbeda, ya. Pelaporannya akan berbeda. Nah, minggu depan kita akan belajarin itu, bagaimana perhitungan dan pengisian untuk SPT wajib pajak orang pribadi. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pengisian SPT di minggu depan, ada tugas yang harus kalian selesaikan untuk mereview materi hari ini, ya. Hanya 2 soal, nih, hanya 2 soal, ya, dari Dokter Sarah, bagaimana dia menggunakan norma NPPN, ya. Tadi dokter kan, pekerjaan bebas. Nah, ini Dokter Sarah, dia punya NPPN dengan norma 50%. Nah, bagaimana perhitungan pajaknya? Lalu yang kedua, Bapak Hermawan, dia adalah pengusaha retail dengan omset 4,5. Sama, dia juga menggunakan norma. Ya, 2 soal tugas ini untuk pendalaman yang harus kalian kerjakan dan silahkan untuk disubmit minggu depan. Nah, dalam proses pengerjaannya, kalau ada pertanyaan atau diskusi, jangan ragu untuk berdiskusi. Bisa melalui WhatsApp group atau menemui saya ketika ada di kampus, diskusi langsung, ya. Diskusi juga bukan hanya dengan saya, dengan antar teman juga bisa, ya. Intinya kalau ada keraguan atau pertanyaan langsung diselesaikan. Kita saling belajar. Oke? Oke. Jelas untuk materi sore ini? Jelas. Oke, kalau sudah jelas dan paham, saya akhiri materi sore ini. Kita akan ketemu lagi minggu depan, ya. Oke, semangat. Oke. Terima kasih. Demikianlah video pembelajaran mata kuliah perpajakan lanjutan sebagai bagian dari Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran. Kiranya video proses pembelajaran tadi dapat menambah wawasan bagi mahasiswa tentang perpajakan dan juga menjadi bahan pengayaan sehingga dapat mengambil keputusan yang tepat untuk perpajakan. Salam sukses dan terima kasih.